Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan guru se-Indonesia, wabil khusus yang dinyatakan lolos tahap 1 dan tahap 2. Meski kita ketahui ada surat SPTJM dari BKN ke BKD, namun di sini kami akan menyampaikan 3 informasi penting bahwa Pemda tetap mengabaikan surat itu dan akhirnya SK tetap diserahkan. Kita akan cek undangan dari BKD kepada rekan-rekan guru untuk penyerahan SK. Kemudian kita juga akan update penetapan NIP yang terus berlangsung baik untuk tahap 1 dan tahap 2. Sebelum kita lanjut pada pembahasannya, bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Kami ucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu, ini berita pertama, yakni info terkait penyerahan SK yang tetap dilakukan oleh Pemda ataupun Pemko, di mana di sini adalah Wali Kota Salatiga Bapak Ibu, yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2022 yang lalu. Meskipun kita ketahui ada edaran SPTJM yang tertanggal 14 Februari 2022, namun kita ketahui banyak rekan-rekan yang berada di daerah tetap menerima SK dan penetapan NIP. Contohnya ini di Salatiga. Nanti kita akan cek juga adanya undangan dari beberapa daerah untuk penyerahan SK P3K. Ya, di sini tampak Bapak Ibu rekan-rekan honorer kita yang sudah siap menandatangani kontrak kerja P3K. Namun kita tidak dapat mengetahui di sini apakah kontrak mereka ditetapkan sejak Februari, Maret ataupun April seperti rekan-rekan yang lain. Ya, semoga saja setelah penyerahan SK ini tidak ada permasalahan lagi terkait SPTJM yang diminta oleh BKN ke BKD, karena pada prinsipnya meskipun itu harus dilengkapi, itu adalah kerja ataupun yang mesti dilakukan oleh BKD setempat. Kemudian selanjutnya kita lihat ini Bapak Ibu juga ada undangan penyerahan untuk seleksi rekan-rekan yang sudah dinyatakan lolos tahap 1, ya, yang lolos tahap 1 untuk penyerahan SK yang dilaksanakan pada tanggal 23 ataupun Rabu kemarin, ya Bapak Ibu sudah lewat. Namun ini menunjukkan bahwa BKD tetap menjalankan tugasnya untuk menyerahkan SK yang sudah ditetapkan oleh BKN, penetapan NIP 3K-nya. Nah, di sini kita lihat Pemko Kota Banjar ini di wilayah Jawa Barat memberikan persyaratan kepada rekan-rekan untuk hadir itu. Ini juga menjadi catatan bagi kita untuk menyiapkan seragam kelengkapan untuk dapat hadir pada pelaksanaan penyerahan SK. Biasanya kita menerima menggunakan pakaian hitam putih Bapak Ibu, namun di sini kita lihat seperti halnya di Kota Cirebon kemarin, di sini juga menggunakan seragam korpri lengkap, kemudian sepatu hitam, polos pantofel, celana rok hitam ataupun hitam polos, memakai peci bagi laki-laki, kerudung hitam bagi wanita. Di sini juga harus melengkapi beberapa syarat kelengkapan seperti materai 6000, fotokopi KTP, KK, akta nikah, NPWP, dan membawa pena ataupun bolpen sendiri. Tentu saja ini hadir dengan protokol kesehatan. Ini Bapak Ibu informasi terkait penyerahan SK yang diterima oleh rekan-rekan di Kota Banjar, Jawa Barat. Kemudian juga ada informasi undangan yang nanti baru akan dilakukan di tanggal 1 Maret Bapak Ibu. Ini dari Magelang, ya, Jawa Tengah. Nah, di sini adalah kegiatannya penyerahan piagam penghargaan aparatur sipil negara berprestasi Employee of the Month, sekaligus pelaksanaan acara penandatanganan perjanjian kerja guru ataupun P3K guru untuk promosi tahun 2021 di pemerintah Kota Malang. Ini dilakukan pada hari Selasa 1 Maret 2022 pukul 6 pagi bertempat di halaman belakang kantor Wali Kota Magelang, Kota Magelang, dengan pakaian cukup sederhana yakni hitam putih. Ini bagi rekan-rekan yang berada di kota ataupun Kabupaten Magetan, maksud kami Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, mudah-mudahan tidak dibatalkan ya Bapak Ibu terkait dengan penyerahan SK ini. Kemudian informasi terakhir kita akan update penetapan NIP 3K bagi rekan-rekan yang masih berproses, khususnya untuk tahap 1 dan tahap 2. Yang pertama untuk Kanrek 3 Bandung, di sini kita lihat Bapak Ibu ada beberapa yang BTL dan TMS, yakni pertama di Kabupaten Bekasi yang sudah mencapai hampir 100%, ada hanya satu saja. Kemudian yang sudah 100% itu di Kota Cirebon yang kita sudah lihat kemarin penyerahan SK-nya. Kemudian Kota Sumedang kurang satu. Kemudian di wilayah Kabupaten Purwakarta itu semuanya BTL ataupun TMS, artinya ini memang ada masalah yang kita tidak ketahui. Sedangkan di wilayah lain seperti Sumedang, seperti Banjar yang tadi kita sebutkan pembagian SK, Cirebon, namun beberapa daerah masih ada yang dalam proses yang belum 100% seperti di Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Tangerang, dan Karawang. Kemudian kita lihat di Tahap 1 nih masih Bapak Ibu di Kabupaten Bogor ini juga sudah berproses namun belum semua.
sampai ke Tangerang Selatan dan Lebak. Sedangkan Cilegon, Garut, Depok, Bogor, Bandung, dan Kuningan masih dalam proses. Kemudian masih juga untuk Provinsi Jawa Barat sendiri sama sekali belum berproses, artinya belum ada yang ditetapkan. Pandeglang, Banten, Majalengka, Cianjur, Subang, dan Serang juga masih belum ada penetapan dan ini semua masih proses. Termasuk penetapan tahap 2 Bapak Ibu yang sudah diusulkan semua, namun ini semua masih dalam proses. Ini untuk update terbaru Kanrek 3 Jawa Barat. Kemudian kita beralih ke Kanrek 10, yakni di wilayah Denpasar ataupun Bali. Kita lihat ini Bapak Ibu secara rinci. Untuk P3K ini sudah disetujui sebanyak 41%. Kita lihat rincian untuk 3 provinsi, yakni wilayah Bali, NTB, dan NTT. Di sini kita lihat Bapak Ibu hanya satu wilayah, Karangasem, ya ini Bapak Ibu yang sama sekali belum ada yang disetujui. Sedangkan di wilayah Bali lainnya sudah disetujui dan hampir mencapai 100% untuk wilayah Kota Denpasar. Yang tersisa hanya satu saja. Sedangkan wilayah lainnya masih berproses separuh-separuh Bapak Ibu. Kemudian untuk wilayah NTB yang belum sama sekali mengusulkan itu Lombok Barat. Kemudian yang sudah mengusulkan tapi belum berproses itu malah Provinsi NTB, belum sama sekali. Sedangkan progres yang cukup cepat adalah di Lombok Tengah yang hanya tersisa 10 dan Lombok Timur yang hanya tersisa 6 proses penetapan yang tersisa. Kemudian untuk wilayah NTB lanjutan yaitu di wilayah Kabupaten Dompu yang sama sekali belum mengusulkan. Selanjutnya untuk provinsi terakhir yakni di Provinsi NTT, ini semua sudah berproses Bapak Ibu, hanya satu provinsi yang di wilayah NTT ini yang sudah disetujui 100% yakni di Pemkab Belu. Kemudian ada satu provinsi yang sama sekali belum disetujui yakni di Pemkab Timur Tengah Utara. Kemudian untuk wilayah NTT lainnya yang sudah 100% itu adalah di Sumba Barat Daya yang sudah ditetapkan semua sejumlah 144. Dan yang terakhir kita lihat Pemkab Kupang yang sama sekali bahkan belum mengusulkan. Silakan Bapak Ibu update di Instagram Kanrek 10 untuk mengetahui lebih rinci informasi penetapan NIP P3K di wilayah 10 Denpasar. Dan yang terakhir kita lihat untuk progres penetapan NIP P3K tahap 1 di wilayah Kanrek 2 yakni di wilayah Jawa Timur ataupun Surabaya. Di sini kita lihat yang sudah berproses saja Bapak Ibu ya, yang sudah 100% yaitu di Pemkab Sampang, kemudian di Pamekasan, kemudian di Bangkalan. Ini di wilayah Madura malah lebih dulu Bapak Ibu. Sedangkan Provinsi Jawa Timur sendiri sama sekali belum mengusulkan. Kemudian selanjutnya yang sudah 100% adalah di Kabupaten Lumajang. Lalu di Jember dan Malang sudah berproses namun masih menyisakan 8 orang dan 137 orang. Kemudian selanjutnya untuk Pemkab Tulung Agung yang sama sekali belum diproses. Kemudian yang 100% adalah untuk Pemkab Magetan. Sedangkan di wilayah Nganjuk, Trenggalek, Blitar, dan Madiun serta wilayah Ponorogo ini masih berproses. Tersisa masih sedikit Bapak Ibu yang belum ditetapkan, namun pasti ini semua akan ditetapkan tanpa BTL dan TMS. Kemudian yang 100% lagi adalah di wilayah Lamongan, selanjutnya adalah di wilayah Probolinggo, kemudian selanjutnya di Blitar, kemudian Mojokerto, ini hanya tersisa 3 dan 4 orang saja, dan terakhir di Kediri serta di Pemkot Batu hanya menyisakan 2 dan 5 orang yang belum berproses. Ya, kami ucapkan selamat bagi rekan-rekan yang mungkin berada di wilayah yang sudah 100%. Intinya Bapak Ibu tinggal menerima undangan untuk penyerahan SK. Kita tidak usah ambil pusing terkait surat SPTJM yang dilayangkan oleh BKN ke BKD. Kita serahkan sepenuhnya kepada BKD setempat. Demikian informasi singkat dari kami, mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.